Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. الحمد لله. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dan anugerahkan kepada kita semuanya. Masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya, nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul lagi di masjid kita yang mulia ini, dalam majelis kita yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, untuk bersama-sama ingin meraih menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih rahmatnya Allah, meraih mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhai kita, wa rahmati kita, wa cintai kita, wa catatkan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, kebanggaan kita, memberikan pertolongan syafaatnya kepada kita, baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang menyadari jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa duduk lagi bersama-sama di majelis kita ini untuk melanjutkan lagi pelajaran kita, kajian kita di dalam kitab Risalatul Mu'amanah yang ditulis dan dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah bersama-sama membahas tentang adab-adab di saat kita akad. Diajarkan oleh beliau beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan di saat kita sedang makan atau ingin makan. Di antaranya ghusl yadayn qabla at-ta'am wa ba'dahu, yaitu membasuh kedua tangan sebelum dan setelah makan. Itu sunnahnya membasuh kedua belah tangan, bukan hanya satu, dua belah tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian mengecilkan suapan yang masuk ke dalam mulut kita, serta tadqibul wudu', mengunyah dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Kemudian lagi, janganlah mengambil atau menggerakkan tangan kita mengaduk makanan selama masih ada makanan yang di mulut kita. Di saat sudah habis makanan yang di mulut kita, baru kita gerakkan tangan kita kembali untuk mempersiapkan makanan yang akan kita masukkan lagi ke dalam mulut kita. Di antaranya lagi kemarin diajarkan kita apabila selesai makan,
kita diperintahkan untuk mengisap jari-jari kita. Karena barangkali yang di tangan atau di jari kita tadi di situ nyangkut keberkahannya dari makanan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW apabila selesai makan, beliau akan isap jari jemari beliau. Bahkan Nabi akan mengisapnya dengan kuat sampai dikatakan jari Nabi memerah karena diisap oleh Rasulullah SAW. Dan apabila kita makan tidak sendirian dengan orang lain, maka makanlah makanan yang ada di hadapan kita. Jangan mengambil makanan yang jauh dari hadapan kita, kecuali itu adalah buah-buahan. Kalau buah-buahan tidak masalah. Dan jangan sering melihat wajah orang yang makan bersama kita, karena akan menimbulkan perasaan malu nanti di dalam diri orang yang makan bersama kita tadi. Sambil makan jadi hati muanya, hendak nambah kalau jadinya. Nah, kadang-kadang sengaja dia supaya nambah misalnya, jadi lihat tidak harus. Ayo nambah kalau pada tahu sumpah gitu. Biar jadi orang nambah. Jangan jangan dilihat, dan disuruh kita berbicara terhadap mereka di saat makan, sedang makan. Yang penting jangan pas makanan ada di mulut kita. Di pas makanan kosong di mulut kita diperintahkan untuk bercerita. Ya, jangan makan dari dalam keadaan sunyi sepi, tidak ada cerita sama sekali. Yang mulutnya sedang kosong maka berceritalah, khususnya cerita tentang orang-orang yang soleh, cerita-cerita yang penuh dengan hikmah. Ini termasuk bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita pelajari dari pertemuan yang lain. Kemudian kelanjutannya masih dalam adab makan dan minum. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Wa idza akalta 'inda qaumin fa'athni 'alaihim wad'u lahum bi khairin. Dan apabila kamu makan 'inda qaumin, di tempat orang, tadi anggaplah kita makan di rumah kita sendiri. Sekarang ini kita makan di tempat orang. Kita diundang orang makan, untuk makan di rumahnya, dijamu aja di rumahnya. Atau mungkin makan di satu warung misalnya, diajak oleh orang, bukan dia masak tapi dia menjamu kita di warung tadi. Dia yang bayar dan segala macamnya, kita makan di situ, dijamu kita. Ya, sama nih. Nah, apabila kita makan di tempat orang atau dijamu oleh orang lain dimanapun, maka adabnya adalah fa'atni 'alaihim. Apabila selesai makan maka pujilah mereka. Puji. Wah, hebatnya Nabi SAW, suruh puji. Khususnya yang dipuji adalah makanannya. Alhamdulillah, nyaman bujur, Masya Allah, lawas kada makan ini. Biasanya lu makan kada bertambah, ini bertambah. Biasa lu kalau makan biasanya 3 kali, kita tambah 5 kali. Luar biasa makanan biar, Masya Allah. Ya, dipuji makanan tadi. Ya, makanannya dipuji, kemudian orangnya yang menjamu kita tadi, wad'u lahum bi khairin, doakanlah mereka dengan doa kebaikan. Jangan kada tahu-tahu habis makan berdiri bulik. Ya, habis makan, jadi selesai makan dulu masih ngobrol-ngobrol nih. Masih ngobrol-ngobrol. Sudah selesai ngobrol, sudah kita hendak berdiri, sudah hendak berikan dipuji. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa makanan jamuan pian. Doakan mudah-mudahan Allah memuliakan pian sebagaimana pian memuliakan kami. Mudah-mudahan Allah menjamu pian sebagaimana pian menjamu kami. Nah, gitu.
Pian perhatikan kalau seandainya pernah ada momen pian makan dengan orang soleh, pasti seperti itu. Momen makan dengan siapakah misalnya? Ada kebetulan orang soleh, orang alim yang makan dan pian ikut hadir ada di situ. Mesti mereka sebelum berdiri akan mendoakan dulu. Akramukumullah, ikramas salihin, jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memuliakan pian-pian ini, masya Allah, atas jamuan ini. Nah, jadi orangnya senang, orangnya senang. Kan sudah diundang memuji makanannya, karena orang yang dimakan karena jarang, kada lagi orang baik makan, karena kada tahu. Nah, heran-heran datang makan boleh, kita ada omongan sama sekali. Kada lagi diboy orang. Tapi kalau diuji makanannya, kemudian didoakan orangnya, kayaknya diundang orang lagi, dijamu orang lagi, orang senang karena orang berharap doa yang keluar dari lisan kita. Nah, itu adabnya kalau kita makan di tempat orang lain atau dijamu oleh orang lain. Wa qul ba'dal faraghi min al-akli, dan mengucapkanlah setelah selesai daripada makan doa selesai makan. Alhamdulillah, Allahumma kama at'amtani thayyiban fastaqbilni shalihan. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri makan kami makanan yang halal, makanan yang baik, maka jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menggunakannya untuk beramal soleh. Itu doanya. Allahumma kama at'amtani thayyiban fastaqbilni shalihan. Bahasa gampangnya kan bahasa Indonesia. Sebagaimana Dia memberi makan yang halal, yang baik, yang nyaman, maka perjadikanlah saya orang-orang yang menggunakannya untuk beramal soleh. Lanjutannya lagi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi at'amani hadzal ta'am, yang telah memberikan rezeki makanan ini, memberikan makan dengan makanan ini, wa razaqani, dan telah memberikan saya rezeki makanan tadi, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa usaha dan daya upaya saya sehingga saya bisa dapat makanan tadi. Nah, doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani minhu wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Bila jangan hafal, minimal alhamdulillah yang diingat. Terima kasih sama Allah yang telah memberikan rezeki. Minimal alhamdulillah. Alhamdulillahnya kan ingat juga pada tahun lagi. Ya, alhamdulillahnya sudah kan ingat juga lagi pada tahun lagi. Yang panjang kada dibaca, yang pendek pun juga lewat. Takutnya kita dianggap hamba yang tidak pandai bersyukur, karena Allah cabut nikmat. Diambil oleh Allah. Alhamdulillah. Faman qala dzalik, barang siapa yang mengucapkan itu, berdoa tadi dengan lafaz doa tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Masya Allah. Sudah makan nikmat, pulang kenyang lagi, berdoa dapat ampunan dosa lagi. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini perlu makan kan, kebutuhan kita makan, Allah beri dari Allah juga. Kita makan nyaman, nikmat, perut kenyang, ya tidak gelisah lagi. Kemudian selesai makan baca doa, alhamdulillah. Alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Dapat ampunan dosa lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kurang rahmat dan kasih sayang apa lagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Kemudian wala tatakallafil idama li kulli ta'am, janganlah kamu, kata beliau, memaksakan
setiap kali makan ada lauknya. Jangan kita bila makan harus ada lauknya. Jangan. Artinya apa? Artinya di saat ada lauknya alhamdulillah, di saat kita ada lauknya alhamdulillah makan. Ada lauknya. Jangan harus ada. Ini harus ada lauknya, masa makan kada belauk. Jadi yang kada ada duit diada-adakan orang sana. Nukara. Tidak harus. Sekali-kali makan nasi dengan uyah aja misalnya. Sekali-sekali makan nasi dengan apa? Dengan teh aja misalnya. Nah, pernah nggak makan nasi dengan teh? Nah, pernah pondok tahu. Nasi dengan teh, nggak tahu ya apa rasanya, nggak tahu lagi. Nasi dengan teh, ada kawan makan nasi dengan susu. Di pondok nggak tahu juga apa rasanya, nggak pernah cobain. Olah susu tuangnya di nasi, makan nasi dengan susu pada belauk lagi, itu aja luar biasa. Sekali waktu makan nasi aja misalnya digoreng, udah tidak harus ada yang namanya lauk tadi. Bahkan kalau kita belajar kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang digarap untuk di dalamnya pembahasan tentang masalah mendidik anak. Di dalam mendidik anak itu ujar sendiri, ya, bari makannya sekali 2 kali sehari belauk, sehari kada, supaya terbiasa dia. Supaya dia terbiasa, adakah dada lauk alhamdulillah. Kalau harus ada tiap hari lauk dan harus kita tanya anak apa, mau makan apa, dan kita sediakan terus apa yang kehendaknya, dia terbiasa. Akhirnya kita pas masuk pondok keberatan, karena di pondok tahu seorang lauk ini kadang selalu sesuai dengan keinginan kita gitu. Akhirnya untuk adaptasi itu agak susah, karena mulainya bayi sampai dia dewasa masuk hari ini sudah dibiasakan harus ada lauknya dan harus sesuai dengan keinginannya gitu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita disuruh melatih anak syai'an fa syai'an fil asya'i wal ghada kai la yaral idama hatsman abada, kata beliau, supaya ia melihat lauk ini kadang mesti harus ada. Ya, kalau anak yang biasa kita berikan keinginannya, makan dulu nak, hanya bermain. Apa lauknya ada oleh makan. Ada potongannya. Lihatnya tempe lo tahu ya. Apa ini tempe tahu? Dah makan. Kenapa makan lo? Karena kebiasaan. Kalau kada makan, kecuali udah galah, paksa aja udah galah. Kecuali ada ayam, paksa menjadi ayam. Kenapa? Karena kita yang selalu mengajarkan dia seakan-akan lauk harus ada setiap hari makan. Syai'an fil asya'i wal ghada. Bilanya makan siang belauk, kada masalah, malamnya ada belauk, atau sebaliknya. Kaila yarul idamah hatsman abada, supaya dia melihat, dia paham bahwasanya lauk ini bukan inti daripada setiap makanan. Kadang ada belauk, ada masalah. Tidak masalah. Tapi kalau ada alhamdulillah kau aja belauk tiap hari, tidak ada masalah. Yang penting di saat tidak ada belauk, jangan memaksakan diri. Dan itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Yang apa ada alhamdulillah. Nabi kadang-kadang pulang masuk atau bilang sama orang, hal min idam, ada lauk apa? Ada lauk apa? Ada lauk ya Rasulullah. Ada yang cukanya, cuka. Jangan Nabi kata apa sih cuka? Ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka, ya Nabi. Saya suka makan cuka. Semuanya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya senang makan cuka.
cukanya lah beda dengan cuka kita yang ada. Nah, lain sedikit. Bilanya itu makan nasi bercampur itu jadi sedikit parah ini. Cukanya yang lainnya langsung ada buahnya. Tapi kalau karang mungkin bukan itu. Toples, kemudian ada jeruknya di dalam fermentasinya seperti itu. Lain cuka yang kayak kita yang botolan yang ada sekarang lain. Nah, itu biasa orang Arab makan itu aja. Tapi makan itu sering kali. Ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk cuka ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada? Janganlah kadang-kadang Nabi bertanya, malah kadang ada makanan sama sekali, jangan tahu. Nasi atau gandumnya kan ada. Adakah makanan kedada terlebih dahulu? Ya sudah kalau kita puasa hari ini. Aku puasa hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi wala tatakallam fil idam likulli ta'am. Jangan memaksakan diri harus ada lauk di setiap kali makan. Jadi anak ini itu kan harus kita berikan anak makan apa ya, suruh dia ajarkan dia makan apa yang sudah dimasak untuk dimakan, jangan mencari yang lain. Ini pakai makan telur, ikan, ayam. Untuk kebaikannya juga kita. Kemudian wala ta'inu ta'am qattu wa in kana radiya. Jangan sekali-kali kamu menghina makanan. Jangan. Walaupun makanan tadi itu memang makanan yang jelek, jangan sekali-kali. Rasulullah SAW dikatakan di dalam sifat beliau dalam syama'il, wala ya'ibu ta'am qat, tidak pernah seumur hidup Nabi itu mencela makanan. Kalau Nabi senang sendiri makan, bila sendiri karena senang kan dia makan sendiri, tapi diam saja. Tidak pernah mencela makanan, kemasinan kemanisan atau kemasanan tidak pernah mencela sama sekali. Saking hebatnya Nabi. Makanan aja kan dijelasin apalagi manusia. Dan pernah ada kalimat-kalimat kotor yang jelek keluar dari lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bila makan kemasinan. Kalau hendak tak boleh kayaknya kemasinan sama mereka ini. Tak bahaya anunya sedikit kira. Nah, boleh. Tapi kalau menghina jangan. Apa ini masakan beres makanan kemasinan atau kemanisan. Ada nyaman, kira nyaman pada tadi bukan sebenarnya. Kada boleh. Bilanya aku makan, bilanya ada harus ada makan. Selesai. Ya, harus ada makan. Wala taj'al himmataka aqlat thayyiban. Jangan kamu jadikan semangat hidupmu itu hanya makan yang nyaman-nyaman. Kadang-kadang ada orang hidupnya dipakai untuk mencari makanan yang nyaman aja. Kadang ada pikiran-pikiran yang lain. Bangun mata aja sudah dimakan lauknya apa dipakai nanti. Karena sudah jam 10 berpikir lagi siangnya makan apa lah. Kalau sekedar bertanya lewat dia tanya ada apa-apa. Tapi kalau hidupnya dijadikan untuk itu. Cari makanan yang paling nyaman di sini, warung sini. Kadang-kadang pikiran untuk memperbanyak ibadah atau memperbaiki kualitas ibadah, pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi pikirannya makan nyaman, itu tujuan hidupnya. Jangan watanawul syahwat, dan jangan juga kamu menjadi orang yang semangat hanya untuk menyenangkan syahwat keinginan apa yang hendak dituruti. Kada pernah dilawan, tidak pernah dibatasi. Pokoknya apa yang dihendaki syahwatnya itu yang dijalankan. Kalau kita dari tujuan hidup kita, semangat kita untuk makan yang nyaman-nyaman aja, memenuhi syahwat kita aja, fatakun, maka kamu akan menjadi minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Syirarul ummati,
sejelek-jelek umatku, kata Nabi, alladzina udzu bin na'im, yang mereka itu selalu dikasih makan yang nyaman terus. Sejelek-jelek umatku, kata Nabi, orang yang diberi makan yang nyaman-nyaman terus. Wa nabatat alaihi ajsaduhum, sehingga tumbuh jasadnya dengan keinginan makan yang nyaman-nyaman terus dari itu, dan ditelurkan terus. Wa inna ma himmatuhum alwanut ta'am, hanya saja semangat mereka adalah macam-macam makanan, walwanut thiyab, dan macam-macam model pakaian. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan senangnya, hobinya adalah berbicara tanpa ada penyaringnya. Hanya bergesah-gesah saya para tamu, tanpa ada penyaring, hanya ngomong-ngomong aja. Atau halal, haram, bahkan dibicarakan saja. Baguskah, pantaskah dibicarakan atau tidak, ngomong aja. Ini kata Nabi orang-orang yang terjelek dari umat saya. Alhamdulillah, makan nyaman boleh, tapi kalau dijadikan tujuan hidup kita harus makan nyaman, nah ini yang keliru, ini yang enggak, ini yang salah. Qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, ucapan Sayyidina Ali, "Maka himmatuhu ma yadkhulu batnahu, kana qimatuhu ma yakhruju minha." Barang siapa orang yang semangat hidupnya memikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, maka orang tadi nilainya sama dengan yang keluar dari perutnya. Jadi bila himmahnya, semangatnya itu adalah untuk mencari menyamani yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya orang tadi sama dengan yang keluar dari perutnya, kotoran, rendah orang. Karena kesempatan hidup yang Allah berikan yang sangat berharga, dia gunakan untuk hal yang remeh sekali. Allah beri kita kesempatan hidup, akal untuk bisa ma'rifatullah, mengenal Allah, hal yang mulia, hal yang istimewa, bisa mengenal Tuhan. Itu tujuan Allah beri kita hidup, beri kita akal. Ujar Allah, kuntu kanzan manfiyan fa uridu an tu'raf. Saya ini adalah sesuatu yang tersimpan dan saya pengen dikenal, makanya saya ciptakan manusia. Itu tujuannya, Allah pengen dikenal. Allah hidupkan kita, Allah ciptakan kita supaya kita mengenal Allah. Allah beri akal, Allah beri hati untuk sarana kita bisa ma'rifat dengan Allah, mengenal Allah. Malah dipakai untuk mikirkan makanan, mikirkan yang masuk adalah perut apa. Ini terlalu hina dari Sayyidina Ali. Kesempatan yang sangat berharga dipakai untuk hal-hal yang kadar bermanfaat, bukan kadar bermanfaat, hal-hal yang rendah sekali. Boleh, tapi jangan itu jadi tujuan hidupnya. Ada masalah makan apa aja, tidak masalah. Kita ini, kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita ridho makan dengan 2 potong roti ya, tanpa lauk, maka kita tidak susah mencari rezeki yang halal. Tidak susah. Orang itu kenapa kata beliau susah mencari rezeki, serasa susah, bukan kadang-kadang, tapi perasaannya ingin susah mencari rezeki yang halal karena dia pengen lebih, pengen makan yang lebih, makanya hanya rasa susah mencari rezeki yang halal, soalnya pengen banyak. Coba orang terido bilangnya makan tuh sehari yang penting nasi aja, biar ada belauk, maka mudah mencari rezeki halal, tidak susah. Ya, dapat duit 10.000 sehari cukup, bisa makan 20.000. Tapi kalau hendak lebih, pengen lebih makan dari setiap kali makan ada ayam bakarnya, ada sayurnya, ada osengnya, ada tahu tempe, ada kambing, ada segala macam. Pengen saja makan ada itunya, maka inilah yang seakan-akan susah mencari rezeki yang halal.
Ya, ada rezeki yang halal 20.000 aja, sedangkan kebutuhan makannya harus 200.000. Paksain mencari rezeki yang bercampur halal atau haram. Ada tercampur ribanya, ada tercampur muamalat yang ada sahnya, supaya ini dapat yang 200.000 lebih. Padahal punya hendak 20.000 itu gampang sekali mencari rezeki yang halal 20.000. Cuman karena kita pengen lebih, itulah yang membuat orang susah, seakan-akan susah mencari rezeki yang halal. Nah, disebutkan pentingnya rezeki yang halal. Wajtahid, dan berusaha selalu alla tudkhil batnaka illa halalan. Jangan kamu masukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Hati-hati. Penting. Rizki halal ini adalah fondasi amal. Kalau yang makan yang ada halal, amalnya sia-sia, percuma. Amin. Rezeki yang halal itu fondasinya amal. Yang paling penting di dalam kita perhatikan sebelum kita mulai beramal, rezeki yang halal. Berusahalah alla tudkhil batnaka illa halal. Insyaallah akan kita jelaskan tentang rezeki yang halal di bab yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan yang punya hajat mengabulkan hajatnya, yang punya kesusahan menghilangkan kesusahan, yang sedang sakit Allah memberikan kesembuhan daripada penyakitnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di setiap ilmu yang kita pelajari dan amal yang kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita yang halal, yang tidak dihisab oleh Allah, sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah kurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana ta'arifin bina fid-din wa 'allimna ta'wil wa lana sawi sabil waj'alna min 'alamin min siratika mustaqim wa akrimna bil fahm wa akhrijna min dhulumat wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ulang, mohon kami minta maaf salah kata halal dari Allah. Di sholat kita guru di imam karena anak ke belakang kurang sehat sedikit, jadi minta doanya mudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.